Sabila dengan NIM 2304067441. Kali ini aku akan membahas mengenai konferensi pers yang terjadi 11 hari yang lalu, yaitu pada 26 November tahun 2024. Konferensi pers yang dihadiri oleh Kemenko Perekonomian, Menko Infrastruktur dan juga Menteri Perhubungan ini dilaksanakan untuk memberitahu kepada masyarakat mengenai hasil rapat kerja terbatas yang dilakukan oleh pemerintah, yang dimana pada rapat kerja ini difokuskan untuk membahas tentang PSN atau Proyek Strategi Nasional dan juga KEK Kawasan Ekonomi Khusus. Tanpa berlama-lama, kita lihat videonya ya. Saya didampingi oleh Pak Menko Infrastruktur, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Perhubungan, Pak Dodi. Orang-orang yang terlibat dalam konferensi tersebut masih relevan dengan pembahasan yang ada, karena mereka dapat menguasai pembahasan yang mereka omongkan di dalam konferensi. Di dalam rapat kerja yang diselenggarakan pada hari tersebut, pemerintah dan juga presiden membahas 2 poin utama yaitu tentang kawasan ekonomi khusus dan juga PSN atau Proyek Strategi Nasional, yang dimana kawasan ekonomi khususnya dianggap sudah memiliki kinerja yang baik. Mengenai kawasan ekonomi khusus yang bertujuan untuk menarik investasi dan juga untuk meningkatkan ekspor. Arahan Bapak Presiden terhadap kawasan-kawasan ekonomi ini untuk terus didorong, dilanjutkan dan juga diproses agar investasi bisa masuk. Sedangkan dalam pembahasan tentang Proyek Strategi Nasional yang ada, yang dimana Proyek Strategi Nasional juga mengalami peningkatan. Terdapat 18 proyek yang terselesaikan pada tahun ini, sedangkan 30 proyek lainnya akan diselesaikan pada 2025 yang akan mendatang. Selain itu, Bapak Kemenko Infrastruktur juga menambahkan bahwa terdapat 24 proyek lainnya yang akan dibahas setelah ini. Dikawal oleh Presiden pula, proyek Strategi Nasional akan terus berlanjut dan juga mendapat dukungan penuh dari Presiden kita. Mengenai proyek strategis nasional, arahan Bapak Presiden, proyek strategis nasional yang selesai 2024-2025 untuk terus dikejar. Selain dua pembahasan tersebut, pemerintah dan juga Kemenko Infrastruktur dan Perekonomian ini membahas tentang adanya hari Natal, yang dimana 2 minggu lagi terdapat hari Natal. Hal tersebut membuat Kemenko Perekonomian ini memikirkan bahwa perlu ada penurunan biaya tiket yang dilakukan oleh pihak-pihak BUMN terkait untuk tiket pesawat. Jadi Pak Menhub bersama stakeholder yang lainnya termasuk bagaimana maskapai, BUMN ini juga sama-sama menyadari pentingnya penurunan harga tiket untuk membantu masyarakat kita dan juga menggerakkan ekonomi termasuk pariwisata. Maka dari semua elemen tadi termasuk menurunkan biaya atau jasa di bandar udara ya, ke bandar udaraan, termasuk juga aftur dan tentunya fuel surcharge, maka bisa dikurangi harga tiket itu kurang lebih 10%. Dapat dilihat bahwa dalam konferensi pers ini juga dihadiri oleh wartawan. Dapat dilihat bahwa tujuan dari konferensi pers tersebut untuk memajukan bahwa pemerintah sudah memaksimalkan transparansi dari proses rapat yang ada, sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang hasil-hasil rapat kerja pemerintah, sehingga dapat menilai pula bagaimana kinerja dari masing-masing Menko dan juga Menteri yang ada di pemerintahan. Dalam konferensi pers tersebut dapat dilihat bahwa komponen yang ada sudah sangat lengkap dan juga tepat. Namun terdapat bagian yang tidak ada di dalam konferensi tersebut, yaitu juru bicara atau moderator yang membimbing dan mengarahkan antara pihak narasumber dan juga pihak wartawan, sehingga wartawan bertanya secara langsung dengan menyela atau tanpa perlu dipersilahkan kepada narasumber yang ada. Sekian dari saya, kalau kalian ada pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar ya. See you in the next video, dadah!